Wow, matching. Sandiaga Uno bakal polisikan Anies Baswedan bila hutang yang 52,3 miliar tak segera dibayar. Waladalah, ini ya lor, ada postingan dari akun TikTok yang satu ini loh, mengatakan Anies Baswedan itu dituntut dan Sandiaga Uno agar segera membayarkan hutang 52,3 miliar tersebut. Bila tidak segera dibayarkan yo, Bang Anies Baswedan ini akan dipolisikan. Weladalah, ini anak abah, ayo segera patungan untuk melunasi yo hutang abah kalian ini loh. Ini pasti hutang waktu nyagup dulu kan Bang Sandi. Wala padahal yo sudah berapa tahun itu kok belum dibayar loh. Ketambah lagi kemarin hutang waktu pemilu loh. Wah, abah ini diam-diam yo banyak hutangnya. Ini tugas berat buat anak-anak abah. Ayo patungan untuk melunasi hutang abah kalian. Bila tidak, nanti dipolisikan Bang Sandiaga Uno loh. Nanti gagal maju nyapres di 2009 loh. Kan bahaya. Jadi menurut semua sahabat Rong Isu, kabar mengenai Pak Sandiaga Uno akan polisikan Pak Anies Rashid Baswedan itu benar atau tidak karena masalah hutang? Apakah memang tidak dibayar oleh Pak Anies atau seperti apa? Ini seru ini. Jadi di dalam slide sebelumnya itu abang itu menyampaikan kepada anak-anak abah untuk segera membuat patungan ya, supaya bisa segera dilunasi hutang yang cukup lumayan banyak ya diambil oleh Abah Anies. Nah, kalau kita ngomongin utang, beberapa tahun belakangan itu pun juga kita lihat dan kita perhatikan dalam pemberitaan nasional pun juga mengatakan bahwa Pak Sandiaga Uno menagih hutang kepada Pak Anies Rashid Baswedan, kalau tidak salah waktu itu ada sekitar 4 miliar dipakai untuk pemilihan gubernur waktu itu kalau tidak salah. Dan kabar soal bayarnya hutang tersebut itu apakah sudah diberikan atau sudah dikembalikan oleh Pak Anies atau belum? Nah, ini seru. Apakah kabar soal Pak Anies akan dipolisikan itu apakah juga pengaruh dari masalah uang 4 miliar itu yang belum dikembalikan oleh Pak Anies? Apakah begitu? Nah, sahabat Rong Isu, sampaikan pendapat kalian tentang isu Pak Anies Baswedan akan dipolisikan oleh Pak Sandiaga Uno tersebut. Pak Anies nuduh Pak Jokowi dan Pak Prabowo menyandra semua partai politik. Banyak kali cerita Pak Anies ini, aduh. Anda ini dianggap playing victim loh. Mengatakan seperti ini setelah Anda gagal dapat tiket. Partai mana sekarang yang tidak tersandera oleh kekuasaan? Apa dasar Anda bicara ini, Mas Anies? Ada yang tidak sehat. Dan ini bukan salah partainya. Tapi salah yang memberikan tekanan kepada partai. Tidak seharusnya. Sekarang partai-partai semuanya bilang ya karena memang hitung-hitungan politiknya memang tidak bisa mengusung Anies Baswedan kok. Hitung-hitungan politiknya memang yang kami mau usung ini apapun kepentingan politik mereka ya. Kita simak dan perhatikan dulu penjelasan Pak Anies dan juga sama abang ini ya guys. Oleh siapapun yang bisa memiliki kekuasaan tidak bisa dikendalikan tanpa kekuasaan. Pak Anies kemarin kalah di Pilpres, Pak Anies bilang curang. Sekarang gagal nyagup, ya nggak ada satupun partai politik yang mau mendukung Pak Anies. Pak Anies bilang semua partai politik tersandra. Ada pengendali kekuasaan. Itu siapa maksud Pak Anies? Arah omongan Pak Anies ini kemana? Hah? Bapak nuduh Pak Jokowi, nuduh Pak Prabowo, yang jangan abu-abu, terang. Jangan karena kegagalan Pak Anies ya, ketidakmampuan Pak Anies meyakinkan masyarakat, meyakinkan partai politik ya, makanya gagal di Pilpres, gagal nyagup ya. Jadi Bapak salah-salahkan Pak Jokowi, bilang tersandra lah, bilang pengendali kekuasaan lah. Padahal Pak Jokowi partai pun nggak punya. Pak Jokowi itu Pak Anies, dia hanyalah seorang tukang kayu yang berhasil mengambil hati masyarakat ya. Dia bukan seorang triliuner dan dia juga nggak punya partai kok Pak Jokowi itu Pak Anies. Tapi yang dia punya, senjata dia dalam berpolitik adalah apa? Kepercayaan masyarakat. Nah, itu pula yang Pak Anies belum punya. Kayak kalau Pak Anies punya, Pak Anies menang kemarin bos, ya. Dan kalau aku jadi Pak Anies, aku lebih memilih untuk introspeksi diri. Kenapa mayoritas masyarakat tidak mau memilihku pada saat Pilpres? Kenapa di Pilkada Jakarta mayoritas
partai politik tidak mau mendukung dan mengusungku, kan gitu. Daripada mengadu domba, sekarang memprovokasi, menjelek-jelekkan pihak lain, lebih bagus introspeksi diri Pak Anies. Terakhir Pak Anies, kalau memang dari awal Pak Anies melihat partai politik ini semua sudah tidak beres, semua disandra kayak kata Pak Anies, kenapa Pak Anies tidak mengikuti jejak Pak Dharma Pongrekun, memilih menetapkan hati melalui jalur independen? Daripada di akhir begini nggak ada yang mau sama Pak Anies, terus Pak Anies komplain. Aduh, no comment lah aku Pak Anies, pusing. Saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh abang ini. Betul bahwa alangkah lebih baiknya Pak Anies harus berbenah diri, yang pertama. Yang kedua, introspeksi diri ya, mengenai kenapa partai-partai itu meninggalkan dia. Dan juga kenapa partai-partai yang dulu pendukung setianya itu sudah tidak lagi mengusung dia. Itu dong, daripada sibuk untuk membuat narasi-narasi yang blunder, yang bukannya orang simpatik sama Pak Anies tetapi malah semakin muak dan bosan sama Pak Anies. Gara-gara Jokowi, Mulyono, Anies gagal. Ya, dari capres turun kasta mau nyagup. Mukanya tebel sekeras logam. Kulit badak juga kalah. Itu komentar netizen. Bodoh amat deh, yang penting gua berkuasa. Gitu kali ya. Merapat ke Golkar, loncat ke Demokrat. Hijrah ke Gerindra. Pindah ke Nasdem, nyasar ke PKS, imigrasi ke PKB, akhirnya mau dompleng PDIP. Seolah-olah semua ketua umum parpol dan kader-kader partai itu bodoh semua, bisa dipermainkan. Kecuali elit PDIP kali yang bodoh. Tajam dan menggigit sekali pesan ideologi kita Anies ini. itu nggak jelas. Ideologinya kapitalis, jumping lies, kutu loncat, pinter merangkai kata, nafsu kekuasaannya, syahwatnya luar biasa, suka berkhianat, dan tukang dompleng. Jadi mungkin ini jadi pelajaran. Jadi mungkin stop kali ya, gara-gara Mulyono dan gengnya gitu, kata Ono Surono yang gagal nyagu di PDIP. Ya, saya pikir-pikir apakah ini kebetulan ya Anies mengalami nasib seperti ini. Ya, Jokowi, Prabowo, SBY diakalin. Bahkan di debat capres Anies Baswedan tegahnya menyembelih Prabowo. Dikatain nggak kuat lah jadi oposisi, lahan IKN, dan memberi nilai 11 dari 100. Akhirnya kita harus berterima kasih juga kepada PDIP, Ketua Umum Megawati. Kenapa? Ya akhirnya petualangan Anies Baswedan dihancurkan Ketua Umum PDIP. Tamat deh. Mantap Ibu Megawati. Ya, fungsionaris PDIP yang seperti Deddy Sitorus yang blow on, menyala mengkampanyekan Anies Baswedan, Masinton, ya kelihatannya punya kepentingan sendiri di PDIP. Nggak tahu deh agendanya seperti apa. Kalau menurut saya, Anies Baswedan itu memang sudah kena social and political punishment. Kelakuan politiknya nyaris menghancurkan, ya. Jadi
mau berani menikam yang pernah nolong. Ambisinya luar biasa, nomor 1. Dan selalu kartunya selalu main kartu rasis. Ya, merangkul LSM, masyarakat kelompok yang sering bilang Pancasila adalah togut, jual agama, surga, dan ayat-ayat suci, menyalakan angin dan air. Ya, mungkin inilah punishment dari masyarakat. Zaman sosmed semacam ini, Anda tidak lagi bisa bermain-main. Rekam jejak Anda terlihat jelas. Jadi buat elit PDIP yang masih ingin tetap eksis, sudah stop. Jangan bilang gara-gara Mulyono, gara-gara Jokowi. Ya, saya bisa katakan gara-gara Jokowi lah Indonesia menjadi makin baik. Gara-gara Jokowi lah yang jelek terungkap, yang jahat terlihat. Itulah hebatnya Jokowi, utusan Tuhan yang dikirim Allah SWT bagi bangsa kita. Alhamdulillah. Ya, berita baiknya bahwa Anies Baswedan akan membuat partai. Nah, saya suka itu. Kenapa saya suka? Ya, kalau Anda mau berhasil, ya kerja dong, jangan ngedompleng, ya kan, memanfaatkan parpol. Akhirnya kan malah sebaliknya, parpol yang memanfaatkan Anda. Bikin partai itu nggak ada jeleknya. Pertanyaannya, Anda punya uang nggak untuk mengelola partai sebesar seperti PDIP, Nasdem? Itu 1 tahun butuh duit bisa triliunan untuk mengelola, untuk bisa berhasil. Ya kumpulin dah tuh relawannya Anies, simpatisannya. Kan ada berapa? Katanya 40 juta ya. Ya kumpulin lah 40 juta, nyumbang lah. 40 juta kali 1 juta kan 4 triliun. Masing-masing 1 juta semua keluar duit. Kasih Anies bikin partai politik. Itu baru hebat. Saya rasa dari setiap sorotan-sorotan yang tujuannya itu mendiskreditkan Bapak Presiden Joko Widodo dengan alasan penjagalan, padahal kalau kita perhatikan bagaimana kronologinya itu, kenyataannya adalah Pak Anies ditinggal oleh partai yang dulu setia kepada Pak Anies. Ya, kita tahu ada PKS, partai yang kemarin itu ingin mengusung Pak Anies untuk maju di dalam pencalonan gubernur. Ada Nasdem, ada PKB, tetapi akhirnya mereka justru mengundurkan diri atau menarik dukungannya untuk tidak mengusung Pak Anies. Ada apa di balik semua kejadian itu? Seharusnya Pak Anies, sekali lagi saya tekankan, untuk evaluasi. Ada apa? Ada sikap apa yang menjadi masalah sehingga para partai itu menolak untuk tidak mendukung Pak Anies? Gitu dong. Sekalipun juga banyak desakan, katanya banyak aspirasi dari masyarakat dari kampung kota meminta supaya Pak Anies itu untuk tetap maju di dalam pencalonan gubernur di tahun ini. Tetapi apa daya, akhirnya Pak Anies tidak maju dan tidak berkesempatan untuk pemilihan gubernur di tahun ini. Saya kira itu. Terima kasih semua sahabat Ruang Yesus sudah menonton video ini sampai selesai. Saya mau pamit undur diri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya tetap ikuti video-video terbaru lainnya di channel YouTube Ruang Isu. Salam NKRI.